Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Perwakilan PT Sarana Prima Multiniaga, yang saya hormati Bapak rombongan Haji Maki, serta yang saya cintai dan saya banggakan, hadirin yang berada di masjid ini. Pertama-tama, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkah limpahan kasih sayangnya lah sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, PT Sarana Prima Multiniaga 1446 Hijriah 2024 Masehi, dengan tema Jadikan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 2024 sebagai waktu untuk berbagi kebaikan. Tak lupa pula kita mengirimkan SMS atau salam menyertai salawat kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena sebagai Nabi, beliau sudah menuntun umatnya dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, seperti apa yang kita lihat dan kita rasakan saat ini. Untuk memanfaatkan waktu, marilah kita memasuki acara pada malam hari ini. Acara pertama, pembukaan, yang akan dipimpin oleh saya sebagai pemandu acara. Marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan membaca basmalah. Acara kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Bapak Ramli dan sari tilawah oleh Ibu Lisnawati. Kepada Bapak disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan kamu benar-benar mengharapkan mati syahid sebelum kamu menghadapinya, maka sekarang kamu sungguh telah melihatnya dan kamu menyaksikannya. Dan Muhammad hanyalah seorang rasul. Telah berlalu beberapa rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang atau murtad? Barang siapa berbalik ke belakang, maka ia tidak akan merugikan Allah sedikitpun. Allah akan memberi balasan kepada orang yang bersyukur. Dan setiap yang bernyawa
tidak akan mati kecuali dengan izin Allah sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Dan betapa banyak nabi yang berperang didampingi sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpanya di jalan Allah, tidak patah semangat dan tidak pula menyerah kepada musuh. Dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Maha besar Allah dengan segala firman-Nya. Demikian pembacaan kalam ilahi yang sangat merdu. Semoga kita mendapat berkah dan semoga mendapat pahala sebagai pendengar. Acara ketiga, sambutan pertama perwakilan PT Sarana Prima Multiniaga kepada Bapak Mahmudi. Kepada Bapak kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk dapat berkumpul pada acara malam hari ini. Salawat serta salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW serta keluarga, kerabat, dan para pengikutnya yang istiqomah menegakkan agama Islam. Yang saya hormati Bapak Ustadz Haji Muhammad Maki serta Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia. Izinkan saya atas nama manajemen mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak, Ibu, serta adik-adik yang telah hadir pada acara malam hari ini. Maulid Nabi ini selain memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW, juga momentum bagi kita untuk merenungkan kembali nilai-nilai luhur yang telah diajarkan oleh beliau, seperti kesabaran, kejujuran, kasih sayang, dan keadilan, di mana semuanya itu perlu kita implementasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di keluarga maupun di masyarakat. Sebagai perwakilan manajemen, kami juga berharap dengan adanya acara seperti ini dapat mempererat silaturahmi baik antara karyawan, perusahaan maupun dengan masyarakat sekitar. Semoga dengan semangat kebersamaan ini kita dapat memperkuat dan meningkatkan lingkungan kerja yang harmonis dan produktif. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah mempersiapkan acara ini. Semoga acara ini
dapat berjalan dengan lancar nantinya, dan kita semua mendapatkan barokahnya. Terakhir, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedua, kepada Ketua Panitia Bapak Sahwan, kepada Bapak disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Muhammad. Alhamdulillah, kami mengucapkan atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara keempat, marilah kita bersama-sama mendengarkan sholawat yang akan dibawakan oleh grup Al-Ikhlas PT Sarana Prima Multiniaga. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allah
acara, yakni ceramah tausiah yang akan dibawakan oleh Ustadz Haji Maki. Kepada Ustadz dipersilahkan dengan hormat. Halo Ibu, masih ada sinyalnya? Ibu-ibu, kalau Ustadz ceramah, biar jangan ceramah lah. Setuju? Mumpung kita ketemu malam ini, kita bersama-sama mengagungkan bulan kelahiran baginda Rasulullah SAW. Kalau bisa HP-nya disimpan dulu lah, paling 1 jam nggak sampai Bu, puasa dulu kan. Setuju? Ya Ustaz, salam dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa anzala kitabahu hudan lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa kullan naqussu 'alaika min anba'il rusul ma nusabbitu bihi fu'adak. Wa qala nabiyyuna wa habibuna Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ja'al islamu ghariban fasayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil kiram, segenap alim ulama, tokoh-tokoh agama, para ustaz, para kiai yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dengan satu harapan mudah-mudahan para ustaz, para kiai disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah panjangkan umur dan selalu istiqomah. Ibu tahu istiqomah? Istiqomah itu singkatan ikatan suami takut istri di rumah. Tahu? Istiqomah itu selalu berada memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita perlu ustaz, perlu kiai yang istiqomah, betul? Kiai yang walaupun gaji dikit tapi ikhlas. Setuju? Kiai yang walaupun tidak begitu diperhatikan tapi dia tetap istiqomah untuk membimbing kita supaya kita mengenal agama, supaya kita hidup lebih diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para petinggi PT, mana nama PT ini? Oh, pada sini. Oh, SPMM Sarana 1 yang diwakili oleh beliau tadi. Ini alhamdulillah termasuk sambutan yang paling bagus. Alhamdulillah, tepuk tangan lah buat Bapak. Semoga dengan sambutan tadi akan membawa berkah bagi karyawan semua. Insya Allah yang gajinya rendah dinaikkan siden. Amin. Insya Allah yang hutang-hutangnya masih banyak menumpuk dilunaskan oleh siden.
ketahuan banyak utang. Bapak salam kenal, kita dari Samudama. Dan juga Bapak Ibu hadirin hadirat, ini sound sistemnya kalau udah pas di anu aja Pak, kalau udah pas dikunci aja supaya ibarat artis tuh kalau udah bergoyang tuh jangan terganggu-ganggu gitu. Bapak Ibu hadirin yang bisa menghadir di masjid apa namanya ini? An-Nur. Alhamdulillah. Dulu ada cerita lucu Pak, ada orang bikin masjid. Setelah selesai masjidnya, rapat tuh jamaahnya, pengen ngasih nama sama masjid. Rapatnya berjalan alot sampai 8 kali rapat gak ketemu namanya. Ada yang bilang 1 Al-Ikhlas, udah Al-Ikhlas sudah ada di sana. Al-Falah ada juga, Al-Mujahidin ada juga. Akhirnya masjidnya dikasih nama alkohol Pak. Ditanya kenapa? Oh, supaya ada alnya. Tapi ini masjid bagus, namanya Masjid An. Apa arti An-Nur? An-Nur itu dalam bahasa Arab adalah cahaya. Cahaya adalah sebuah arah kehidupan supaya kita hidup lebih baik. Yang ketujuh ada, yang senang ada cahaya apa di dalam kegelapan. Kita mesti bekerja di tempat yang terang. Begitu sulit, begitu tidak mengenakan kalau kita berada di dalam sebuah kegelapan. Tapi begitu kita tenang hidup, kita bisa hidup lebih tenteram, dan kita bisa hidup bahagia kalau kita berada di dalam sebuah cahaya. Halo, halo. Sampai jam berapa ceramahnya? Terserah saya. Insya Allah saya akan ceramah sampai jam 12. Ibu sanggup? Ya silahkan ibu sampai jam 12. Saya juga pulang. Bahasa gaulnya galau, bahasa kitanya gelisah, ya kan? Tanggal tua, Bu. Kalau lagi tanggal tua, dompet bapak, nah ini ketahuan. Ada sebuah istilah Pak, ibu-ibu, kalau sampean buka dompet bapak, ternyata yang berjejer rapi, Soekarno Hatta, maka berarti ibu telah merasakan kemerdekaan yang sesungguhnya. Wah, Allahumma sholli ala, iya, yang berjejer Soekarno Hatta. Tahu dia Soekarno Hatta? Tahu semua. Tuh, sistemnya. Akan tetapi pada saat ibu membuka dompet bapaknya, ternyata yang berjejer rapi bukan Soekarno Hatta, tapi pahlawan Patimura. Dengan pedang terhunus di dada, berarti ibu akan merasakan perjuangan yang sesungguhnya ibu. Allahumma sholli ala Muhammad. Pertama, saya pengen ngambil hikmah kita maulid. Ini kalau nggak salah ceramah saya yang ke-32 mungkin. Karena jadwal maulid itu Pak hampir 48 lebih, hampir 50. Ini masih ada 13 tempat setelah ini. Minta doanya mudah-mudahan sehat walafiat. Orang maulid itu satu tujuannya, di antara kita bersusah payah nyiapin tempat, susah payah ngambilin ustaz, susah payah ngumpulin dana. Di antaranya apa hikmah pertama, yaitu kita kembali memperkenalkan Islam di dalam kehidupan kita. Karena Sayyidina Umar bin Khattab pernah berkata, tahu pian Sayyidina Umar? Tuh tahu pian? Tahu pian Sayyidina Umar? Tahu? Sahabat Nabi berapa Pak? 4, betul. Kalau 3 mah calon bupati.
Tuh ada sahabat Nabi namanya Umar bin sini. 4 tipe sahabat Nabi itu lain-lain, Pak. Kalau Utsman beliau dermawan. Kalau Ali orangnya senang dengan yang sederhana. Dan Umar bin Khattab, dia adalah sahabat Rasulullah yang tipenya emosional. Maka pernah beliau berkata, kalau ada yang menghalang-halangi orang beribadah di depan Ka'bah, langkahi dulu mayat Umar bin Khattab. Wah, awalnya temperamen, Pak. Kalau bisa sih Anda sekarang seperti itu. Jangan coba kau ganggu Ustaz. Sekali kau ganggu Ustaz, barengan kita lari. Lari, jangan bela, Pak. Pernah satu saat Pak cerita, Bu, di tempat itu tak kala Umar bin Khattab jadi khalifah, di tempat itu kebakaran terus, Pak. Bahasa kami Banjarnya busang. Bisa lah bahasa Banjar di sini? Bisa sedikit ya? Ada orang Banjar sini? Banyak. Semalam, Pak, orang Jawa berjalanan ke Banjar sampai ke Alebiu. Tahu kan Alebiu? Alebiu itu penghasil bebek. Jadi orang Jawa bilang di pasar bebek, Mas, iki bebek lanang aku itu, Mas. Orang Banjar bingung, iki bebek lanang aku itu. Dijawab orang Banjar, bisa aja bebek udah berenang, cuma ada laju di situ. Lu mau mana? Jawa. Oh, Jawa berarti lanang aku itu ini. Mana orang Banjar? Mana? Oh ini, nah ini kalau ini lanang aku itu, kalau ini bisa aja berenang, makanya laju ya ini. Allahi akbar. Tidak ada jaminan seseorang mulia di hadapan Allah kecuali nilainya takwanya. Allah tak pernah pandang suku seseorang. Allah tak pernah pandang keturunan seseorang. Allah tak pernah pandang apa yang kita sandang, pangkat dan jabatan. Tapi yang dipandang oleh Allah seberapa batas keinginan kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu. Biar kaya tapi maksiat, biar jadi pejabat tapi korupsi. Halo, ini korban korupsi semua. Betul. Pas lagi pemilihan, delangnya pian. Ya kalau Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada balehonya, besar nih balehonya. Apa tulisannya? Tulisan, pilih saya, masyarakat adil dan makmur. Di belakangnya dibalas sama masyarakat, iya, setelah sampean terpilih, pian pakai mobil, kami tetap berjamur. Ya. Jadi Pak Umar bin Khattab itu temperamen. Pas waktu itu ada kebakaran, Pak. Masyarakat ngadu, ya Umar, di tempat kami sering ada api. Ya Umar, di tempat kami sering terjadi kebakaran. Apa kata Umar? Saking Umar itu pemberaninya, Bu. Kata Umar, nih sorban Umar bawa ke tempat yang ada kebakaran. Bilang sama api, hai api, nih sorban saya di rumah, kami akan kibaskan deh. Langsung padam, Pak. Alhamdulillah. Tuh api, jangankan dengan Umarnya, dengan sorbannya dia nggak berani. Nah ini malam ini saya kasih ke Bapak sorban di rumah kita. Nanti kalau ada api di PT Sarana, pian bawa ini. Hai api, ini sorban di rumah kita. Wah, insya Allah makin besar apinya, Pak. Apa kata Umar? Didengarkan. Wa qala Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kalau Pak MC tadi jangan ragu-ragu Pak kalau baca mukadimah ya. Salah benar itu milik Allah Subhanahu wa taala. Dan Ustaz
Kalau ustadznya bersih hatinya Pak, salah apapun dia tetap dihormati. Allahumma shalli ala Muhammad. Karena manusia tempat salah dan khilaf dan kelebihan hanya milik Allah Subhanahu. Tidak perlu takut dia Pak, ya kan? Selama kita mau belajar, selama kita masih mau menuntut ilmu, selama kita ingin kebaikan dalam hidup kita, insya Allah ridho. Setuju? Doa ini Pak Ustadz, mudah-mudahan istiqomah. Mudahan tambah rezeki sidin, tambah anak sidin, tambah bini sidin. Mana istrinya Pak? Ada. Oh, pantasan dia ini cemburu yang lihat saya. Bercanda Bu ya, gak apa-apa ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan gak kabul Bu. Kalau rezeki amin kabul kan. Kalau tambah istri ya mudah-mudahan gak kabul. Saya juga gak tega Bu. Sama saya mengkhianati istri. Halo, halo. Apa kata dia Umar? Kalau Ibnu Khattab pada Allah, man azzama maulidan Nabi. Sayyidina Umar mengatakan, siapa orang yang senang membesar-besarkan, mengagung-agungkan, meramaikan peringatan kelahiran Nabi kita Muhammad SAW, faqad ahyal Islam. Apa kata Sayyidina Umar? Sungguh orang tersebut telah menghidupkan kembali Islam. Halo. Ini PT Sarana SPMN Sarana 1 Maulidan malam ini pada Jumat 27 kami ingin kembali di PT Sarana ini. Kami akan menghidupkan Islam. Halo. Amin ya Allah. Pertanyaannya, Bu, pertinyi ini. Saya mah kalau ceramah gini nih. Ini kalau nggak ada kabelnya saya kesana Bu. Saya paling gak senang kalau dikasih nyimbar. Ada lagi ceramahnya loh. Pakat ahyal Islam. Pertanyaannya, pertinyi ini. Itu kata Tukul Awana. Pertinyi ini. Kenapa mesti Islam dihidupkan? Ya. Apakah Islam mati sehingga kita hidupkan? Apakah Islam dalam keadaan darurat? Halo? Kalian pernah melihat orang mati lah Bu? Ketakutan sini. Jangan takutan Bu. Pesan Nabi tentang mati, janganlah takut mati datang kepadamu, dan janganlah kau berbuat menyebabkan mati. Wah, hebat kalau Pak Ustadz menyanyi, hebat tidak? Teruskan gerak. Akhirnya kita sangat kalau menyanyi, Bapak dah gila ya. Iya, kita di komentar juga aja. Pesan Nabi tentang mati, jangan takut mati datang kepadamu. Artinya kita tidak perlu takut mati, karena itu udah ketentuan Allah. Tapi jangan sampai mendatangkan sesuatu yang menyebabkan mati. Artinya bunuh diri. Haram hukumnya bunuh diri itu Bu. Nih, mana pemudanya nih? Ada yang masih belum kawin? Ini ada kemarin disampit berita seorang pemuda gantung diri. Naudzubillah min. Terkadang tuh pemuda ditanya, kenapa kau sampai gantung diri? Terlalu pedih rasanya. Lebih baik akhiri hidupku. Karena orang yang kucintai, orang yang sangat kudambakan, orang yang akan menjadi pendamping hidupku telah dimiliki oleh orang lain. Wah. Bebiniannya makan bebiniannya seorang gantung diri. Oh, mungkin. Ulun ini nah, ulun, tahu ulun lebih ya? Ulun ini dulu dirabutakan bebinian di pondok pesantren itu. Pada saat ulun kawin itu hampir 15 orang santriwati masuk rumah sakit. Setelah mendengar kabar saya kawin itu, ternyata diperiksa kena muntaber semua. Subhanallah.
Pertanyaannya Bapak Ibu, Islam itu tidak mati sekarang, akan tetapi orang Islam sendiri tidak mau kembali kepada Islam yang sebetulnya. Betul? Halo? Tuh, di penjara dari 100% penghuninya yang paling banyak, ayo jawab, yang paling banyak? Oke? Terima aja sudah, biar cepat ceritanya. Tuh pemuda-pemuda, kemarin saya buka di TV One, bu, pian melihatlah TV One. Ada TV kan di rumah ada? Yang pian tonton apa? Buka motor HP rumah aja. Bu, yang ditonton tuh mesti TV One ke, Metro TV ke, Kompas TV ke, yang membawa wawasan untuk hidup kita. Ibu-ibu senangnya sinetron, ku menangis, siang. Bu, tuh mama saya senang India, bu. India itu dari jam 1 siang sampai maghrib belum habis. Ketinggal kemiri jehe. Bu, pertanyaannya, Islam itu sekarang bu bukan mati, tapi kita sudah mulai kehilangan identitas kita sebagai Islam. Bu, di TV di Kali Bekasi ada orang Jakarta nggak? Ada nggak di Jakarta? Di Bekasi bu, Sungai Bekasi yang panjang itu kemarin ditemukan berapa? 7 jenazah remaja yang mestinya mereka menatap masa depan yang baik, yang mestinya mereka harus hidup lebih panjang lagi, akan tetapi harus berakhir jenazahnya ditemukan ada Pak 7 orang Pak. Dan ternyata semua namanya bagus-bagus Pak, betul nggak? Namanya Muhammad Rizki, namanya Muhammad, Ahmad, yang identitas mereka ternyata apa bu? Pengen tahu kan? Oh, berapa lagi pemuda kita yang harus menjadi korban? Korban apa Pak? Judi online. Woi, yang ketahuan dipanggil-panggil nih. Apa kabar? Di luar, mana di luar? Halo, mendengar gak? Oh, ya mendengar. Wah, mana dia? Nah, Wong Banjar tuh masuk banget. Ulun ini sebenarnya Wong Banjar, cuma di pasar ini tadi Pak Ustadz ceramahnya mesti bahasa Indonesia, ya kan? Karena kalau kita bahasa Banjar, kasihannya Wong Jawa. Jadi ada tulisan apa-apa, nah. Halo, ini. Tadi di dalam hadis saya bacakan, Ja'al Islamu ghoriban fasayaudu ghoriban kama bada fatuba lil ghuraba. Kata Rasulullah, pertama Islam datang dianggap aneh, dan satu saat nanti Islam akan kembali dianggap artinya, bu, paham kedapian bahwa kembali saat Islam dipegang baik-baik, maka orangnya pasti dianggap dulu Pak, Islam pertama datang orang aneh. Itu apa Islam? Nyembah Tuhan gak kelihatan. Tuh apa Islam? Punya Rasulullah satu, Nabi Muhammad. Tuh apa Islam? Membuat aturan-aturan yang membingungkan. Orang aneh melihat Islam pertama kali. Kata Rasulullah, satu saat nanti Islam kembali dianggap ada gadis-gadis cewek nutup aurat, ya kan? Bajunya syar'i, jalan. Pasti pemuda yang lihat, ada bidadari surga. Bau surga. Aneh kelihatannya, ada perempuan, cewek, nutup aurat, aneh. Yang gak aneh apa sekarang? Oh, ada gadis-gadis pakai baju apa? You can see. Oke, you can see lah. You can see itu you boleh lihat. Bajunya kecil gue.
Oh, lewat di depan Pak Ustadz lagi. Pak Ustadznya astagfirullah ya. Kata Pak Ustadz, Pak Ustadz, tuh cewek, gimana Pak Ustadz? Ya kalau dipandang haram, gak dipandang barang bagus. Subhanallah. Itu siapa? Itu remaja muslim, muslimah, ya kan? Coba kita lihat di kota-kota besar. Banyak orang membuka aurat, terkadang pakai jilbab, tapi bajunya kekecilan. Ulun biasa ya. Bersepeda mobil nyetir, ada cewek-cewek di depan nih sama cowoknya. Maka cowok ini kalau dia bawa cewek pasti motornya yang ini, motor sport itu kan. Itu mbak, tidak ada lubang, direm itu. Sekalinya Pak Bu pakai jilbab, tapi bajunya terangkat. Baju terangkat, celana molor. Akhirnya saya langsung, ini anak saya nih, di kiri anak saya. Ya Allah, bah, diselip. Sulit nak kayak menyulitnya. Oh banyak terak. Allah abah selip lah, sulitnya. Padahal abahnya juga nak berlama-lama juga. Itu cerita saja supaya namanya rame kan. Insya Allah Pak Ustadz juga tahan. Amin ya Allah. Hei, nanti sedang dianggap aneh. Ya pemuda, mana pemuda ini? Ada pemuda rajin ke masjid aneh. Bujo ada? Bujo ada? Ada bujo berikan. Coba di sini, mohon maaf aja nak, belum minta penjelasan. Nah, di sini yang khatib orang tua lah. Orang tua. Oke. Yang azan orang tua. Yang imam tua. Nah, mana pemudanya lah? Nah, maksud kita apa? Para pemuda, kalian masa depan lebih cemerlang. Jaga masa mudamu. Kaulah muda, ya. Apa tuh? Ada ingat dulu lagunya. Jangan dibuang-buang nih masa muda. Jangan. Nanti Jumat di masjid ada yang tuh. Pae. Kalau bahasa Jawanya, pian tuh apa? Pae sampian sing minggir. Wah, ini campur aja bahasa Ulunnya. Kulo aja kulo. Kulo apa Bu? Saya. Ulun. Pokoknya somok joya koyo Bu. Antam jodoh bijo limo. Nah ini ulun bersukungan dulu. Kalau bujo wong pian asli Jawa harus bisa nih menjawab tebakan Pak Ustaz. Setuju? Dari sekian banyak kota di Jawa, itu kota apakah yang mendapat nilai 7? Ada yang dapat? Dari sekian banyak kota di Jawa, ada kota yang punya nilai 7. Kota apakah itu? Nah, ada harapannya orang Jawanya. Ternyata kota yang mendapat nilai 7 adalah kota Salatiga. Kota apa Bu? Kota Salatiga. Kenapa Salatiga? Kenapa dia dapat nilai 7? Karena soalnya 10. Salatiga dapat tuh. Salatiga. Ya Pak, Salatiga dapat 7 Pak. Nih pertanyaan kedua, mudah-mudahan pian dapat tebakannya. Kenapa orang ikut mobil bisa tidur? Ada yang bisa jawab? Kenapa orang ikut mobil bisa tidur? Kenapa? Karena ban mobil bentuknya bulat. Kalau ban mobil bentuknya segitiga, dapat saudara bayangkan. Gimana orang tidur? Dapat. Udah. Nah, sisa 30 menit Bu. Insya Allah sekitar 30 menit.
Jadi kita kembali kepada pembicaraan kita, Islam mesti kita hidupkan kembali. Setuju? Para pemuda, subhanul yaum rijalul ghad wa rijalul yaum mautul ghad. Pemuda hari ini dia akan menjadi pemimpin di masa yang akan datang, dan pemimpin hari ini yang tua-tua hari ini mau tidak mau akan dipanggil oleh Allah Subhanahu. Ini Pak Ustadz ini 47 tahun umur. Menurut informasi yang menjemput turun Pak Ustadz, sampai untuk pernah ceramah di sini. Tahun berapa? Lupa. Katanya sih lama, tapi udah 47 tahun. Yang kita tanyakan 10 tahun yang akan datang, mungkin harus ada kita cari generasi lagi. Betul Pak ya? Amin ya Rabbal. Ayo masjid. Pemuda-pemuda masukkan ke masjid, kita makmurkan masjid. Ambil tuh mikrofon, biar ajan. Boy Anu Ustaz, belum kada bisa lagunya, nggak bisa lagu ajan udah. Yang penting ajan dulu lah, soal lagu nanti dilatih. Kadang lagu seperti ambulan aja. Ayo Rasulullah. Ibu-ibu bilang ini awal ajan ambulan ya. Wih. Datang lagi yang satu ajan, ya Allah lagu seperti lagu Yopilatul ajan, jaslah yang mendengar. Hayal falah. Ummati emam ala sholat. Kayak suara ambulan. Ada lagi ajan Pak, ajan menghayal Pak. Rupanya ini orang ajan setelah putus cinta, akhirnya pikirannya kemana-mana. Akhirnya ajannya kemana-mana tuh. Hayya 'alal falah. Ayo kita hidupkan. Pertama, nih maulid kita hidupkan dengan cara Islam kita hidupkan kembali dengan memperingati maulid. Kita pasang bendera, kita pasang apa ini? Lampu-lampu. Nih anak kita nanya, Bu, Saya bisa ada emasnya. itu di masjid ada apa tuh Pak Ustadz ceramah? Ada rame-rame rebutan telur. Saya nyebut kali nggak nyampai. Jangan dikatawain ya. Halo, telur. Udah, kalau nggak ada telur, hintalo. Bu, makanya kalau saya jadi imam, maaf ya, kalau saya jadi imam, saya paling menghindari surah Al-Nasrah. Karena kalau saya bawakan Alam Nasrah, terasa hancur dunia Pak. Alam Nasrah laka sadrak wa wadana anka wizrak alladzi semua Pak. Saya paling senang kalau jadi imam baca wailul Pak. Wailul likulli humazatin lumazatin alladzi jama'a malahu wa addada yasabu anna malahu akhlada. Alhamdulillah. Selamat enggak ada R-nya. Aman Pak. Aman. Ibu hadirin rahimakumullah. Kita hidupkan kembali Islam dengan peringatan. Yang kedua, ini ada 3 nih Pak hikmahnya maulid. Satu tadi menghidupkan Islam. Yang kedua, orang maulid kita mendengarkan salawatan. Oh, tuh bokohan bukan salawat. Untuk menggendang lah bokohan Pak. Si sopir nanya ulun, Ustadz, yang ngerokok lah. Mohon maaf, saya dulu sebelum kawin di bawah 2003 saya pernah ngerokok. Tapi pada saat saya akad nikah dengan wanita yang paling kucintai dan dialah jantung hidupku, belahan jiwa, aku tak bisa hidup tanpa dirinya. Saat akad nikah kami berlangsung, selesai akad nikah, tuh mau malam
istri saya bilang, Bang, saya paling tidak suka nyium bau. Sejak dia mengatakan itu, maka aku berjanji demi dirimu, ku pegang hidupku, aku tidak akan pernah merokok lagi. Inilah namanya kekuatan cinta. Biasa buaya kan gitu. Ini kan buaya semua ya. Ini buaya, ini juga buaya. Ya betul Bu. Terkadang saya sama istri, ya kan bulan Maulid ini kan nggak ada di rumah Pak ya. Pagi berangkat, sore berangkat. Ini besok berangkat lagi. Saya malam besok di PT BHL Pak. Mana BHL? Undu ya. Malam selanjutnya saya di KSI 2. Kadang istri saya nelpon, Bang, lagi di mana nih? PT Sarana jauh ding, iya jauh lah. Licin dari itu. Doain nih, mudah-mudahan Inopanya nggak tergelincir. Ya Bang, Dinda doain, mudah-mudahan Inopa nggak tergelincir, Pian juga kan tergelincir. Mudah-mudahan Inopanya nggak tergelincir ya, dan Pian jangan tergelincir kepada yang lain. Astagfirullahaladzim. Sampai mana Bu? Yang kedua, gunanya kita maulid untuk apa? Mengingatkan dan menyervis iman Bapak Ibu. Ya kan? Karena iman manusia ini model. Karena Allah menciptakan makhluk macam-macam Pak. Ada makhluk malaikat. Jenis iman malaikat itu la yazidu wala yanqusu. Malaikat itu tidak bertambah imannya dan tidak berkurang. Tu Jibril disuruh nyampain wahyu, ya nyampain wahyu aja. Ya, Israel diperintahkan mencabut nyawa, dia nyabut nyawa aja. Gak mau dia pekerjaan yang lain Pak, karena dia imannya gak nambah, gak berkurang. Ada yang dengar Jibril tukaran pekerjaan sama Israel. Israel, gue sudah bosan nih nyampain wahyu. Israel bilang, ya saya juga bosan nih nyabut nyawa. Ayo kita tukar lagi. Gak ada kan? Karena dia, lain kita. Mendodos, bisa jenuh mendodos. Kalau di kampung sana, lupa nih batas kebunnya. Sawit tuh ini dodos semua. Kok gak bilang nih Pak di sana? Bujuk. Akibat kena jujur, dodos terus. Ini saking semangatnya mendodos. Oh, juga gentong membela yang bayar. Yang mestinya cuma hasilnya 1 pikul, 2 pikul setengah baik. Woi, banyaknya hasil sawit pian. Banyak emang diuang di dodos saja. Kamu bilang amen? Jangan dodos di luar. Dodos di seorang aja. Nah, sampai mana tadi? Nih, nah, iman Nabi beda dengan kita. Nah, kita ini manusia, ibu manusia, ulun manusia, ustaz manusia, semuanya manusia. Yang jenis iman kita ini Bapak Ibu, yazidu wa yanqusu, bisa berkurang, bisa bertambah. Jadi iman kita ini Pak, kayak model ukuran temperamen itu apa? Bisa tinggi imannya, bisa hilang ya imannya. Lagi dalam masjid, padamu ya Allah, lagi dalam masjid, aku akan tetap setia untuk memegang teguh ajaranmu ya Allah. Biar aku miskin, aku tetap mengambil yang halal ya Allah. Dalam masjid, pas keluar daripada masjid, ada mesin kes. Bila kali dampun, ya kan? Ya Allah, ini iman kita bisa hilang Pak. Itulah manusia. Gini, Pak Ustadz lagi ceramah, marilah kita beriman kepada Allah. Kita harus sabar, karena kesabaran inilah dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang terjadi, ibu terima dengan ikhlas. Pas keluar rumah, keluar masjid, sandal Pak Ustadz hilang. Muka Pak Ustadz sudah merah nih. Itu sandal disimpan lah.
Enggak Pak, kemarin tuh ada cerita Pak di Jawa. Di Jawa itu kan kiai tua kan rumahnya besar Pak ya. Tuh di Jawa tuh ada Mbah Maimun Zubair, terkenal dengan sebutan Mbah Maimun. Wah itu. Kalau di Madura ada Kiai Khalil Bangkalan. Itu kan kiai di Jawa tuh kalau rumahnya tinggi-tinggi Pak. Ada cerita lucu. Ada orang hobi judi online. Itu dulu Pak, nembak buntut, nembak nomor. Dia nembak gak pernah kenal Pak. Akhirnya stres dia. Dia cari kiai. Ketemu rumah kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk kata kiai. Apa maksud dan tujuanmu? Gini Pak Kiai, saya ini udah beli nomor gak pernah kenal. Terakhir saya akan minta bawakan Pak Kiai, tolong Pak Kiai kasih nomor. Ngamuk Pak Kiai. Kamu ini melecehkan saya Kiai besar. Kenapa kau haram itu judi? Pergi kau dari rumahku, pergilah. Besok hari datang lagi Pak. Hari ketiga datang lagi. Pak Kiai makin ngamuk. Kalau kamu tetap datang ke sini dan macam-macam sama saya, melecehkan saya, minta nomor-nomor. Ambil kayu Pak, pergi. Wah, dilempar kayu Pak, lempar terus. Saking habisnya dilemparkan Pak, sandal kiai ini. Wah, kamu kena kepalanya. Cuma dia bilang, apa katanya? Hei kiai, kalau kau pengen penuh karomah, kalau pengen mendekat kepada Allah, tolong kasih kode berapa nomor. Sekalinya sandal yang dilempar itu Pak pulang, jatuhnya ada nomornya Pak 41. Nomor sandal kiai 41. Oh kiai kan, makanya itu disembunyiin sandal saya, jangan diambil-ambil ya. Akhirnya ditembak, kenapa? Ini kiai karomahnya. Nauzubillah. Jadi Bapak Ibu, mesti iman kita pertahankan. Bisakah acara maulid ini menambah iman? Boleh jadi, ya kan? Karena ada tandanya. Innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya tanda orang beriman itu adalah apabila disebutkan nama Allah, apabila diajak untuk syiar Islam, wajilat qulubuhum, maka bergetar hatilah. Ulun yakin yang hadir malam ini tergetar hati. Ya Allah, aku juga pengen ke masjid mendengarkan maulid Nabi kita Muhammad SAW. Ya Allah, walaupun aku sibuk, aku pengen mendengar Ustadz Maki memberikan tausiah. Ya Allah, walau bagaimanapun aku penuh dosa, aku penuh nista, aku jarang beribadah, akan tetapi terimalah aku malam ini untuk semata-mata membuktikan bahwa aku juga punya setitik Bro, kalau datang ke masjid nambah iman lah, yakin nambah iman. Tapi kalau Anda datang ke organ tunggal, nah, halo, nah, ada loh organ tunggal di sini. Hai, kenapa pindah ini? Wah. Ibu-ibu tulak akan nonton di sini organ tunggal. Do majelis maulid, majelis Isra Mi'raj, Jumatan, Maulid Al-Habsyi, Yasinan, itu semuanya tempat-tempat untuk menambah iman. Allahumma shalli ala Muhammad. Tujuh kan? Organ tunggal itu bukan menambah iman, maka itu akan apalagi artisnya, woi, ibu-ibu menangis, Ustaz minta bantu Ustaz. Kenapa?
Suamiku tuh Ustaz, bila menonton Ogal Tunggal habis 500 duit di sawelnya. Adanya ketujuh menyawel lah sih. Mudah-mudahan kalidah amin ya Allah. Baik menyawel gue maki. Ya Allah. Ya Allah. Apalagi yang tua-tua sudah. Jangan tapi naik ke atas panggung lagi. Kalau mati di atas panggung, kalau kita dicabut oleh Allah, oleh Israel, mending kita asik salawatan, ya kan? Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'an sami wa tawajid. Salatullah, salamullah, ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Ada beritanya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Seorang kakek meninggal dunia di PT Sarana saat memandangkan salawat. Allahumma shalli ala Muhammad. Bagus kan? Pas ada berita kakek-kakek asik di atas panggung. Jangankan diri, semut pun udah tua-tua mah ambil tasbih nih. Allah. Betul. Bukan saya mempersilakan yang muda mah pikirannya kan masih hidup lama ya. Yang tua-tua nih. Halo. Woi. Bo. Di rumah yang tua-tua malam-malam ambil Quran lo. Ini malam Jumat Yasin. Betul nggak? Anu Pak Ustaz, saya nggak bisa baca Yasin, udah baca lakinnya dah. Yasin wal Qur'an nil hakim. Tetangga bilang ini wayang belum aja. Ditanya, oh maaf, karena saya nggak bisa baca Arab, saya baca Latin. Kenapa begitu? Tuh lihat I-nya ada 4. Coba lihat terjemahan itu Bu. Yang bahasa Indonesia pasti I-nya 3 Bu. Yasin wal Qur'an. Berarti Yasin tuh tua-tua. Ya enggak? Hei. Ada yang hobi karaoke? Oh ini sudah mau maghrib nih Pak Ustaz, mau ajan. Allahumma ya da'imal fadli ala bariyah. Itu salawat dibaca menjelang 5 menit sebelum maghrib ya. Udah matiin tuh musik. Oh ini masih anggur merah yang selalu memabukkan diriku, anggap belum seberapa. Anggur merah terus. Ada musik sana anggur merah. Orang asik ajan anggur merah. Orang Jumatan anggur merah. Akhirnya pas meninggal Pak ditanya malaikat, malah buka. Mestinya kan Allahu Akbar kan. Malah buka anggurnya. Kebanyakan anggur merah. Kata malaikat, yang bener aja loh. Siapa Tuhan engkau? Anggur merah. Akhirnya malaikat marah Pak. Diambil gada ya besar. Malah buka. Waman nabiuka anggur merah. Buang di jatuh. Kedasatnya. Sambungannya kena baik. Kata malaikat mau ngajar ya kan. Ditanya mah dibilang dasarnya. Akhirnya diambil yang paling besar Pak. Pukulan ini yang terakhir. Waman nabiuka, waman kiblatuka, waman etikaduka, waman ladzi mutta alaih. Teganya tadiku. Sampai ke liang lahat Pak. Apa tadi? Anggurnya. Kenapa? Karena hidup hanya sekedar berpoya-poya. Karena tak kalah sehat dia lupa Al-Quran. Tak kalah dia sehat dia lupa untuk mengisi sisa-sisa hidupnya untuk yang lebih bermanfaat. Dan mengaji lah Bu. Alhamdulillah. Kadang-kadang ibu ini berselawatan gimana sih deh. Tuh, hei. Yang di luar tuh mau bawa berselawatan deh. Mawahaban ya moral aini
marhaban 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 jazal hosa. Ibu-ibu, Bu, kenapa Bu? Ternyata Sidin sayang dengan lipstik. Coba bang dia tolong abah. Ada ibu-ibu saking mahalnya lipstik makan aja kayak ini Pak. So aku sendok dimasukin rumah. Woi. Kemarin Bu, ibu-ibu di saya itu majelis banyak ibu-ibu Pak. Betul. Kalau ibu-ibu senang sama majelis saya. Lu di Samuda tanya aja, kalau ada ibu-ibu di Samuda nggak tahu Ustadz Maki, berarti ibu-ibunya nggak rajin ke majelis. Kalau dia rajin ke majelis pasti tahu. Betul nggak? Nah, jadi teman ibu-ibu, ada ibu-ibu salaman. Abang ibu ini bokoyoan amas biar. Tuh, nama terbangan gua ini. Ya Nabi, salam ini diangkat. Sekalinya si Dini hanya lupa galang. Pas hari raya Idul Fitri ada ibu-ibu salamannya kayak ini, lihat ya. Anak saya bilang, bah, kenapa Pak Akil itu salaman? Oh, sengaja galang hanya kedua anak. Ya Allah, udah jadi kebanggaan Bu, ya kan? Bangga punya anak soleh Bu, punya anak solehah, punya anak hafiz Quran, punya anak mondok, punya anak jadi ustaz, itu yang bangga. Buat apa banyak anak? Woi, saya mau tanya nih, lebih baik banyak anak nggak ada kualitasnya daripada dikit anak tapi berkualitas. Pilih mana biar? Lebih baik punya anak banyak Pak, tapi kualitasnya alhamdulillah. Kemarin ada cerita tuh ibu-ibu pas Idul Fitri, dia punya anak 12 Pak. Punya anak 12, dia pintar semua anaknya, jadi pengusaha, jadi kalau Idul Fitri ngumpul Pak 2 hari di rumah orang tuanya. Pas mau pulang itu salaman semua Pak. Nah, pulang dulu Mah ya. Set amplop 1 juta buat beli sirih. Oh, beli sirih 1 juta. Yang lain pulang lagi Pak, pulang dulu Pak ya. Buat beli rokok 1 juta. Pintar semua anaknya. Kalau 12 tahun berapa Pak? Alhamdulillah. Malamnya tuh ibu menangis. Si bapak nanya, Bu, kenapa kamu menangis? Saya ingat anak kita Pak. Kenapa kok anak kita pintar, anak kita bisa nyari duit, ngasih kita duit, kenapa engkau tidak bersepuh? Jangan sedih. Bukan sedih Pak, saya menyesal Pak. Apa yang kamu sesalkan? Tuh anak pintar-pintar. Kalau tahu seperti ini, anak kita mesti 25 Pak. Kalau anak kita 25 Pak, 2 tahun bisa ngangkat umur. Jadi berapa Pak? 25 juta. Penting anaknya banyak tapi berkualitas. Kita lanjutkan Bu ya. Kita tambah iman. Mudah-mudahan, amin ya Rabbal. Ayo masuk ke masjid, ayo maulidan. Mudah-mudahan bisa menambah secerca iman kita. Yang ketiga, terakhir, sekitar 7 menit lagi durasinya. Kita nih berkaitan dengan kata beliau tadi, kita bersama-sama mengadakan maulid, pengen kembali membangkitkan siapa sosok Rasulullah. Halo? Kenal Rasulullah? Oh, udah kenal. Siapa Rasulullah? Bu, kenal Bu? Muhammad Nabi keberapa Bu? Muhammad Nabi keberapa? Ke-20. Yang terakhir Nabi berapa Bu yang wajib diketahui? 25.
tua-tua kan tahu nih. 25 nabi wajib diketahui. Hafal? Hafal? Alhamdulillah. Kalau 25 hafal bagus. Kalau nggak hafal wajib hafal. Tapi kata kiai saya, walaupun hafalnya nggak berurutan, tapi berani bisa menentukan nabi apa tidak, itu juga termasuk hafal. Itu kiai saya bilang seperti itu. Jadi hafalnya nabi itu ada berijmal, ada waiksal bisa. Contoh-contoh seperti ini. Ayo sama-sama jawab aja ya pertanyaan saya semuanya aja. Kita tes apa hafal apa tidak. Contoh, kalau sebutkan nama nabi apa tidak, tidak gitu aja. Ya kan? 1, 2, 3. Yusuf nabi apa tidak? Nabi. Su'aib nabi apa tidak? Nabi. Musa nabi apa tidak? Nabi. Zulkifli nabi tidak? Nabi. Halikin Nur nabi tidak? Tidak. Ya, yang berjelas tidak itu bupati, Bu. Itu namanya hafal ya. Sekali lagi. Siapa nama Nujur juga? Adam nabi tidak? Yunus nabi tidak? Malik nabi tidak? Tidak. Suyansah nabi tidak? Kalau nabi tidak? Kalau ada kan Suyansah nabi. Nah itu juga termasuk hafal. Jadi nabi tidak, nabi tidak itu hafal dah, masuk ke dalam kelompok hafal, bisa menentukan. Jadi Muhammad nabi terakhir, Bu, beliau adalah seorang figur yang sifatnya sangat mulia. Dikatakan dalam sebuah kitab, waqad istaharan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi khisalil mahmudati hatta laqabuhu bil amin, sehingga beliau mendapat gelar apa, Bu? Amin. Kenapa Nabi mendapat gelar Al-Amin? Pertama, beliau orangnya jujur. Tahulah jujur? Tidak pendus. Halo. Nih yang mengerjakan pupuk bisa. Ya kan? Pasti jujur ini, Pak. Ya kan? Kita karyawan walaupun gaji dikit tapi halal, alhamdulillah. Yang penting kita jujur. Karena kejujuran membawa berkah, dan berkah akan membawa ketenangan dalam kehidupan. Bohong membawa ketidaktentraman, gelisah hidup, gelisah. Kenapa gelisah? Karena kita tidak jujur. Karena kita sering bohong. Siapa yang rajin mengambil duit suaminya? Nah kan kena aku kan. Halo. Mesti jujur. Jadi ustadz yang jujur. Jadi pimpinan perusahaan yang jujur. Jadi pejabat yang jujur. Jadi ibu yang jujur. Jadi suami yang jujur. Kalau hendak wanita jujur, anak pentingnya lagi. Nah itu mah Ustaz, kami kalau ini alhamdulillah apa mau ini gelang semua nih. Halo, mesti jujur. Saya pengen cerita sedikit tentang kejujuran. Lah, bisa malah masih ya? Masih bisa? Ya sebentar lagi ya. Padahal mau panjang saya ceramahnya. Ini ada cerita profesor. Ini judulnya tentang kejujuran. Ada profesor di Jepang sana, Pak, menemukan robot. Nama robotnya robot anti kebohongan. Wah, kalau ada di sini beli aja deh. Selesai robot ini diciptakan, lalu robot tadi diletakkan di depan pintu dan sang penciptanya ingin ngetes apakah robot ini bekerja dengan baik. Akhirnya tuh malam anaknya perempuan gak pulang-pulang sampai 1:30. Papi, datang 1:30. Hei, kamu berdiri di depan itu. Ada apa, Papi? Tuh, kamu lihat robot? Iya. Ini robot, Bapak telah menemukan ini. Kamu tidak boleh bohong. Saat Bapak tanya kalau kamu bohong, maka tangan robot akan otomatis memukul. Wah, robotnya kayak tangannya. Pertanyaan pertama,
Kamu sampai 1:30 malam. Datang dari mana kamu? Saya datang bermain di rumah teman, Pak. Wah, Pak, itu betul kan? Pertanyaan kedua, apa yang kau lakukan di rumah teman? Apakah kau mengerjakan Pak, saya mengerjakan PR. Buang. Berarti kamu bohong. Berarti kamu di rumah teman macam-macam. Ya? Iya, Pak, saya di rumah teman IP, Pak, sinyal. Mencari ujung berarti. Kalau kamu mencari wifi, apa yang kalian cari di internet? Pak, tentang pelajaran. Kamu ini ya masih kecil, kamu masih muda. Kamu kalau main internet jangan nonton yang macam-macam. Bapaknya malah, tidak boleh nonton seperti itu orang dewasa. Kamu masih kecil, kamu masih muda. Film-film seperti itu nggak boleh, haram nak, jangan nonton. Nih lihat bapakmu dari muda sampai tua nggak pernah nonton seperti itu. Wah, bapaknya dipukul. Bapaknya terlanjur. Loh, jangan Pak, kamu nggak boleh suka. Ini bapak. Wah. Apa kata anaknya? Berarti bohong juga. Maka kita mesti jujur, enak Pak hidup jujur, betul nggak? Ada pepatah mengatakan kejujuran mata uang yang berlaku dimanapun engkau berada. Yang kedua, sifat Rasulullah wal amanah. Ini amanah. Yang bagian mendodos itu amanah. Pegang amanah dengan baik. Kerjakan profesi kita dengan proporsional. Setuju? Yang bagian bengkel, yang bagian nyopir. Apalagi di sini bagiannya. Yang bagian mumpuk. Yang mandor, ada mandor? Jadilah mandor yang profesional. Jangan sampai kita jadi mandor menyakiti hati bawahan. Apalagi kasar ya. Pak. Nah, dulu ini banyak cerita dia. Dulu ada atasan banyak terakhir apa ceritanya. Ada atasan Pak punya anak buah, cuma anak buahnya ini terkena lembek Pak. Lembek, tahu kan lembek lah. Kalau ngerjain sesuatu tuh lambat gitu loh. Misalnya gini, hei, beli saya nasi goreng. Nasi goreng yang dibawa, mana lomboknya? Nggak ada Pak, beli lagi lombok. Bahasa Banjarnya tuh kada sekali. Datang lombok, kecapnya mana? Beli kecap. Jadi dibilang, kalau kamu pengen kerja di tempat saya jangan seperti ini. Kamu mesti melaksanakan tugas sekali gitu aja. Sudah dilengkapin gitu. Oh, diingatnya Pak. Kalau ditugasin harus sekali lengkap. Jangan bolak-balik, lembek. Akhirnya pas sakit, bosnya sakit. Tolong carikan obat. Berangkatlah dia. Lama berangkat. Sekali datang banyak yang datang Pak. 3 orang, 4 orang. Saya cuma mau kan nyari obat. Kenapa kau bawa banyak orang ke sini? Kan bos juga yang bilang harus sekalian, nggak boleh bolak-balik. Loh, ini siapa-siapa? Yang pertama ini Pak Bos, tukang obat. Kalau obatnya nggak mempan, ini yang kedua ini adalah apa? Tukang mandiin jenazah. Yang ketiga, ini bukan buat mati naik. Yang keempat Ustaz buat nanti nakir. Loh, iya, berarti kamu mendoain saya mati? Iya. Karena bos bilang apa tadi? Apa sekali ya, nggak salah ya. Nah demikian ceramah yang saya sampaikan. Kalau terus menerus saya nggak pulang-pulang Bapak Ibu. Nah, nanti siang ini kalau udah jam 10 pulangnya berarti sampai jam 1:30. Minta doanya mudah-mudahan selamat semua. Amin ya Allah. Kita ambil 3 poin. 1, mudah-mudahan Maulid ini bisa mengembalikan Islam kepada kejayaannya. Kita mesti ingat bahwa Islam mesti kita pegang teguh. Berusaha, tantangan, cobaan, kerusakan itu mesti harus kita terima. Tapi pertahankanlah Islam. Insya Allah inilah orang yang beruntung. Amin ya Rabbal. Yang kedua, melalui Maulid mudah-mudahan
iman kita semakin dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak masuk ke tempat-tempat yang baik, ke tempat-tempat kita mengingat Allah, ke tempat-tempat kita mengingat Rasulullah, dan banyak-banyak kurangi dan hindari masuk-masuk ke tempat kemaksiatan yang kesemuanya itu membuat kita lupa kepada Allah, lupa kepada Rasulullah. Yang ketiga, gali terus lewat buku, lewat media sosial siapa sosok Rasulullah sesungguhnya. Karena sosok Rasulullah perangainya yang mulia tidak mungkin bisa diceritakan dengan singkat, karena perlu pendalaman dan perlu perenungan yang begitu mendalam. Begitu Bapak Ibu, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Terakhir mohon maaf, minta ridho karena saya masih banyak. Besok ke BHL, besok ke SU2, besoknya ke Surabaya, ke Jakarta, ke Pontianak, itu kalau ada undangannya. Pak Kabit Sidin udah sampai ke Surabaya itu kalau ada undangannya. Sementara ini tidak, Pak. Yang ada ke BHL itu aja. Kita doanya mudah selamat pulangnya, dan kita doakan mudah-mudahan anak kita semua menjadi anak yang soleh dan kita berkata husnul khotimah, amin ya rabbal. Lebih kurang mohon maaf, minta ridha, minta ikhlas. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.